Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majelis yang penuh berkah, majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita dengan berkat beliau insyaAllah, dan guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi diberikan kesehatan, dan juga tamu-tamu kita yang datang dari Hadramaut, bil khusus Al-Munsib Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas yang hadir tengah-tengah kita diberikan kesehatan, dan juga bersama beliau Al-Habib Haidar dan segenap para habaib, para kiai, para asatidzah, para guru-guru. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan, afiat, dan berikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat mereka, amin ya rabbal alamin. Dibahas di majelis yang mulia ini hal-hal yang berkenaan dengan rasa takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ash'aril qalba khawfan la yufariquhu min rabbih ma'ahu mithlun min ar-raghabi. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau bilang, hendaknya hati itu selalu dibayangi rasa takut kepada Allah, rasa takut yang amat besar. Dan bersama rasa takut tersebut didampingi dengan rasa harapan yang kuat kepada Allah yang sama besarnya. Mukmin hendaknya dia takut kepada Allah Ta'ala, sebab barang siapa yang tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bakalan takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang ketakutan, yang dalam musafir, dalam perjalanannya yang dirundung rasa takut, maka dia takut dijarah, takut dirampok, takut kepada penyamun, takut akan sesuatu. Maka ketika seseorang takut dari suatu kejaran, maka dia akan nggak bakalan nginep, dia bakal menempuh perjalanan malam hari pun juga dia bakalan jalan. Dia bakal menempuh perjalanan di malam hari, di mana saat malam orang beristirahat, tapi musafir yang ketakutan dia nggak mau beristirahat, dia lanjut berjalan di malam hari. Wa man adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang berjalan di malam hari, dia bakalan cepat sampai ke tempat tujuan. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malam dia berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempuh perjalanan dalam bentuk tahajud, dalam bentuk qiyamul lail, dalam bentuk beramal ibadat, berjalan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan tersebut, memakmurkan waktu malamnya, maka dia akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, rasa takut kepada Allah itu adalah buah dan hakikat dari ilmu. Orang kalau dia punya ilmu, kalau dia memiliki ilmu, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang-orang yang mengenal takut kepada Allah dari hamba-hambanya, mereka adalah para ulama. Para ulama, mereka adalah orang yang kenal takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mau kenal orang-orang yang berilmu, maka mereka adalah orang yang merasa takut, yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu dengan pengamalan, yazku menjadi makin bertambah, bil ahwali dengan sikap dan penghayatan, bukan dengan orasi, bukan dengan kepiawaian dalam berpidato ataupun dalam berceramah. Tapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketahuilah bahwasanya para ulama yang terdahulu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau bab Madinatul Ilm, pintu dari kota ilmu. Dahulu pendahulunya Rasulullah SAW
Beliau sudah bilang di dalam hadis, inna a'lamakum billah wa atqakum bihi ana. Yang paling berilmu di antara kalian adalah saya, dan yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah adalah saya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau padahal sudah diampuni oleh Allah Taala dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, tapi senantiasa memperbanyak istighfar. Beliau sampai bilang, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalau kalian mengetahui yang saya ketahui, ilmu kalian seragam dengan ilmu saya, mengetahui yang saya ketahui, punya ilmu seperti yang saya miliki, atau ilmu kalian seragam, selaras, sejalan dengan ilmunya saya, niscaya kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Sebab itu beberapa ulama menasihati anak-anaknya dan murid-muridnya dari terlalu banyak tertawa. Iya kau dhahik fa innahu yumitul qalb. Jangan terlalu banyak tertawa, sebab banyak tertawa itu membuat hati menjadi mati. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu Rasul SAW bilang, kalau kalian memiliki atau mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa, akan banyak menangis. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bangun malam sampai kakinya bengkak, menangis, ditemui oleh Sayyidina Bilal saat menjelang subuh masuk ke ruangannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di samping masjid di rumah Siti Aisyah, mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis. Itu di dalam riwayat yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dan mengulang-ulang ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum, apabila engkau mengazab mereka maka mereka adalah hamba-hambamu, apabila engkau memberikan ampunan kepada mereka sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha penyayang. Dan sesungguhnya di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW tatkala Sayyidina Bilal datang ditanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Dia bilang, ya Bilal, pada malam hari ini Allah Ta'ala turunkan ayat kepada saya, celaka orang yang membaca ayat tersebut tetapi tidak merenunginya. Apa firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi daripada akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai akhir daripada surat Al-Imran tersebut. Celaka orang yang membacanya tanpa merenungi daripada ayat-ayat tersebut. Sebab waktu diturunkan Rasulullah menangis tatkala menerima ayat-ayat tersebut dari Allah. Dan beliau Nabi Muhammad tiap malam ketika bangun tidur sambil menatap ke langit membaca ayat-ayat ini, ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Imran tersebut. Saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad SAW takut kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau yang merupakan pintu dari kota ilmu, ilmunya banyak, akan tetapi juga rasa takutnya kepada Allah sangat banyak. Beliau kalau sudah masuk waktu sholat, beliau ambil wudu sampai beliau gemetaran, sampai beliau pucat. Ditanya, kenapa engkau gemetaran wahai Amirul Mukminin? Kenapa engkau pucat wahai Amirul Mukminin? Maka dijawab oleh beliau, waktu ada amanah, telah datang waktu nyetor amanat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amanat ini besar, gak mampu dipikul oleh gunung, gak mampu dipikul oleh langit, gak mampu dipikul oleh bumi. Wa hamalah al-insan innahu kana zaluman jahula, dan dipikul oleh manusia. Sungguh manusia itu adalah zalum jahul, adalah orang yang banyak kezaliman dan banyak kebodohan kalau dia nggak tahu menghargai dan menjaga amanat yang besar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Imam Ali Zainal Abidin kalau masuk waktu salat diambil wudu sambil gemeteran, mukanya pucat menguning. Ditanya, kenapa ya wahai Ali Zainal Abidin, wahai cucu Rasulullah?
Beliau menjawab, atadrun baina yaday man sa'akum, tahu gak sebentar lagi saya akan berdiri di hadapan siapa? Itu yang membuat saya gemetaran, itu yang membuat saya ketakutan. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa dia dalam tahajudnya membaca Al-Quran, merenung membaca Al-Quran sampai menangis terseduh-seduh, bahkan sampai terjatuh dalam sholatnya. Jatuh kenapa? Karena rasa takut yang merasuki hati beliau tatkala membaca Al-Quran, sampai jatuh, sampai sakit dan dijenguk. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, bagi mereka yang mengenal takut kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan 2 surga bagi orang-orang tersebut. Rasa takut kepada Allah Ta'ala, rasa khusyuk tersebut. Sayyidina Rabi bin Khaytham, kawannya Abdullah bin Mas'ud dan juga murid daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu Abdullah bin Mas'ud bilang kepada Rabi bin Khaytham, "Lau ra'aka Rasulullah la dhahika minka, lau ra'aka Rasulullah la fariha minka." Seandainya Rasulullah melihat kamu, melihat khusyukmu, niscaya Rasulullah akan bergembira melihat khusyukmu, khusyuk yang membanggakan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali itu Rabi bin Khaytham itu berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di pasar. Tatkala jalan di pasar, ngelihat tukang besi, tukang las, lagi nyalain apinya, lagi melunakkan besi dengan api yang menyala. Rabi bin Khaytham melihat api yang menyala, kemudian besi yang memerah yang lagi dipanggang. Beliau teringat api neraka, beliau menjerit, beliau pingsan. Disadarkan di pasar, nggak sadar-sadar, akhirnya digendong oleh Abdullah bin Mas'ud sampai ke rumahnya. Ditungguin di rumahnya, nggak sadar, sampai masuk waktu sholat belum sadar. Berlalu waktu sholat masih pingsan, sampai datang waktu sholat berikutnya masih pingsan, baru sadar hari berikutnya di jam yang sama. Radhiyallahu anhu wa khusyuk, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama mengatakan, itu dalam asar disebutkan awwalu ilmin yurfa'u minal ard al-khusyuk. Ilmu yang pertama diangkat dari muka bumi ini adalah ilmu khusyuk. Hatta la takad tajid khashi'a, hingga hampir-hampir kamu nggak menemukan lagi orang yang khusyuk. Orang yang gelak tawa banyak, pelawak banyak, akan tetapi orang yang khusyuk tidak ditemukan, sulit ditemukan. Dan sesungguhnya mereka para wali-walinya Allah Ta'ala itu punya peranan. Idza ru'u yushharu dzikrullahi fahuwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahum bila ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum minat taqwa jallu zinah inda liqahum tanzilu sakinah wa tahsulul jam'iyyatul mubinah fatujtabul albab bin fi'ali fa innahum kullu munibin khashi' kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushirun nasu bil asabi' fa huwa min asril masun khali. Mereka para wali-walinya Allah Ta'ala yang kalau kamu lihat wajah mereka mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari khusyuknya mereka. Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang selalu berinabah kepada Allah, orang-orang yang mengenal khusyuk kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Ini Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, sahibul majlis ini. Beliau berapa kali yang kalau sudah berdiri di atas mimbar melantunkan kalimat la ilaha illallah, orang-orang semuanya menangis mendengar lantunan kalimat tauhid yang beliau lantunkan kepada para jamaah. Dulu pun juga guru beliau Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid pun beliau apabila sudah berdiri, belum menyampaikan ceramah, baru berdiri, baru diam, belum berbicara, baru berdiri, itu semua jamaah sudah menangis, merasakan khusyuk yang menghantui hati mereka, yang merasuki hati mereka hanya dengan melihat wajah imam yang agung, yang mulia tersebut. Sampai dulu tuh di Johor itu ada salah seorang ulama besar, Al-Imam Alawi bin Tahir Al-Haddad. Ada Imam Alawi bin Tahir Al-Haddad yang merupakan murid kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan adalah kakek dari Munsif Al-Attas yang hadir tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Ada Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ada Al-Habib Ali bin Tahir muridnya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Itu
Al-Habib Abdul bin Tahir pernah hadir salah satu musim haji di Mekah sana. Saat di Mina, kumpulnya orang-orang di Mina di perkemahan